والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil dua ayat. Apa itu, Rizki? Wala'ala ba'duhum ala ba'din. Baik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita agar kita mengetahui konsekuensi. Kalau seandainya ada ilah, ada sesembahan yang diibadahi selain Allah, maka konsekuensinya apa? Yang disebutkan dalam ayat. Hendak Arin. Mereka saling berebut mana yang menang untuk bisa menguasai satu sama lain, siapa yang lebih kuat. Baik, konsekuensi yang lain, Alif. Masing-masing akan pergi bersama dengan makhluk yang diciptakannya sendiri-sendiri. Yang ini akan menjadikan ketidakseimbangan alam. Akan hancur jagat raya ini seandainya ada ilah yang lebih dari satu. Baik. Kemudian pada ayat yang disebutkan setelahnya, "Fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Baik, yang dilarang di sini adalah apa? Darbul amthal. Yang dimaksud dengan darbul amthal apa? Indah ya Abang Muhammad. Baik, membuat-buat permisalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ini makna darbul amthal. Dan dilarang untuk itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat yang disebutkan setelahnya. Qala Allah azza wa jalla, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ayat ini ayat yang agung, ikhwan fillah, yang menunjukkan tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Wa qauluhu qul, al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Nabi.
yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala yang diperintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah. Dan pada yang demikian itu terdapat dalil bahwasanya Quran itu kalamullah. Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Dan ini diingat-ingat semua yang ada dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala katakan qul. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Dari sisi mana akhwani fillah? Dari sisi karena yang diperintahkan untuk mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya itu perkataan Muhammad, maka tidak pantas dia mengatakan untuk dirinya sendiri qul. Paham? Paham sisi pendalilannya? Ahmad. Baik. Semua yang ada dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya qul, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillah. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh, penyampai. Beliau yang menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik. Jadi beliau menjadi perantara tersampainya risalah Allah Subhanahu wa taala. Tersampaikannya syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sisi pendalilannya mana? Karena beliau diperintahkan oleh Allah qul untuk mengatakannya. Katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ila akhiril ayat. Qala innama adatu hasrin. Innama adalah kata yang berfungsi apa? Sebagai hasr, alat untuk membatasi. Berarti apa yang disebutkan di sini ikhwanillah ada padanya pembatasan, bahwasanya hanyalah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah al-fawahish. Berarti kalau perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia tidak akan Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan juga kata innama ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang diharamkan itu sedikit. Hal-hal yang diharamkan itu terbatas. Dan perkara yang halal, perkara yang dibolehkan itu begitu banyak. Namun dalam keadaan sedikitnya perkara yang haram, ternyata banyak manusia masih terus saja menerjang dan melanggar. Innama harrama rabbiyal fawahish. Hanyalah yang Rabbku haramkan adalah al-fawahish. Ai ja'alaha haraman. Allah Subhanahu wa taala jadikan perbuatan fawahish tersebut haram. Wal fawahish jam'u fahishatin, dan fawahish adalah bentuk jamak dari fahisha. Jamak apa ini namanya? Indak ya Hudzaifah. Bentuk jamak apa namanya ini? Fawahish. Jamak taksir. Dia punya nama khusus. Wazannya apa dulu? Kalau lihat wazannya maka paham. Taib. Sirah muntahal jumuh. Wazan mafa'il. Hanyalah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan al-fawahish, jamak dari fahisyah. Apa itu fahisyah? Wa hiya ma tanaha qubhuhu minal ma'asi, yaitu perkara-perkara yang mencapai puncak keburukannya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Berarti apa? Perbuatan maksiat yang mencapai puncak keburukan, yang fitrah manusia secara asal membencinya sudah, walaupun tidak tahu agama apa.
dan mengetahui dalil. Tapi apa? Secara fitrah sudah melihat buruknya, seperti perzinaan. Perzinaan fahisyah. Seorang yang punya akal sehat mesti tahu bahwasanya itu perbuatan buruk, perbuatan keji. Ini yang pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan al-fawahish yang mencakup ma dhahara minha wa ma batan. Ai u'lina minha wa ma usir. Yaitu yang nampak dari perbuatan fahisyah tersebut maupun yang tersembunyi. Yang dilakukan terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Kemudian yang juga diharamkan oleh Allah wal itsma, dan dosa-dosa, kemaksiatan. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kullu maksiatin yatasabbabu anha al-itsmu. Semua kemaksiatan yang menyebabkan adanya dosa. Wakila huwal khamru khasatan, dan dikatakan yang dimaksud di sini adalah khamar secara khusus, tapi bagi kita umumul lafaz, yaitu keumuman lafaz al-itsm mencakup semua apa? Semua maksiat. Wal baghy bi ghairil haqq, dan perbuatan baghi tanpa hak. Dan kata bi ghairil haqq ikhwani fillah bukan berarti di sana ada perbuatan baghi yang hak. Ini namanya dalam istilah sifatun kasyifah. Maksudnya apa? Pensifatan yang kasyifah, yaitu untuk memperjelas, mempertegas, bukan berarti ada mafhum padanya, ada mafhum mukhalafah yang bisa ditarik. Berarti kalau ada bagi yang hak boleh. Tidak ada yang namanya bagi itu hak. Semua perbuatan bagi itu bi ghairil haq, tanpa hak. Karena bagi adalah kezaliman. Makanya dimanakan oleh Syekh ay az-zulma al-mujawiza lil had, yaitu kezaliman yang melampaui batasan. Wa ta'addi 'alan nas, dan apa? Perbuatan melanggar hak manusia. Ini bagi yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwasanya di antara perkara yang disegerakan hukumannya di dunia ikhwani fillah dari dosa-dosa adalah bagi dan qati'atir rahim. Perbuatan bagi, perbuatan zalim yang melanggar hak manusia, baik itu menyakiti atau yang lainnya, dan memutus hubungan rahim. Ini termasuk dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Perkara berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, wa an tusyriku billah, dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla, ay taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Maksudnya kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu di dalam peribadatan. Dan telah kita ketahui bahayanya kesyirikan yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, kalau itu syirik akbar. Malam yunazzil bihi sultana, yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya hujjah sedikit pun. Tidak ada satu hujjah pun yang membolehkan syirik. Ay hujjatan wa burhana, dan Allah turunkan hujjah, dan Allah turunkan keterangan atau bukti tentang apa? Pembolehan syirik, atau tentang hal-hal yang mendorong untuk macam orang melakukan kesyirikan. Wa hadza mawdi'us syahidi minal ayah, dan ini adalah inti yang diinginkan dari ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala larang kita semua dari melakukan kesyirikan. Kemudian ayat ini ditutup dengan dosa yang selanjutnya, yaitu wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah haramkan kalian dari apa? Berucap atas nama Allah yang kalian tidak mengilmuinya. Minal iftira'i wal kadhibi, min da'wa anna lahu waladan,
yang berupa iftira, yaitu pengada-adaan, yang membuat berita mengada-ada. Wal kadzib, dan dusta. Iftira dan kadzib hampir sama. Dalam bahasa kita sinonim namanya. Yaitu berdusta dalam apa? Tuduhan kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Wa nahwi dzalika mimma la ilma lakum bih, dan yang semisal dari itu, dari hal-hal yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan dosa ikhwanillah berkata atas nama Allah tanpa ilmu merupakan dosa yang sangat besar. Dan bahkan syirik tidak akan terwujud kecuali apa? Melalui jalan ini. Semua musyrik berarti apa? Dia telah apa? Berucap dan berbuat atas nama Allah tanpa ilmu. Wa mithlu ma kanu yunsabuna yansnam. Wa mithli ma kanu yansibuna ilaihi min at-tahlilati wa tahrimati allati lam ya'dan biha. Ada perbedaan naskah? Hah? Apa? Di situ apa? Harokatnya. Baik. Kalau diharokati misalnya betul atau salah? Semuanya atau kemana abadan? Minal iftira wa nahwi dzalik wa mithli, ya. Semua dikasrah yang betul. Wa mithli ma kanu yansibuna ilaihi min at-tahlilati wa tahrimati allati lam ya'dan biha. Semisal perkara yang dulu mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa tahlilat. Apa yang dimaksud dengan tahlilat? Apa Yahya? Penghalalan. Ya, mereka menghalalkan kemudian mereka nisbahkan kepada Allah padahal itu dari diri mereka sendiri. Wa tahrima, dan pengharaman. Mereka haramkan sesuatu yang asalnya Allah halalkan, mereka haramkan sendiri. Allati lam ya'dan biha, yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Dan dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala berhubungan dengan ayat ini, ikhwani fillah, wajhu siyaqi hadhil ayah dhamni itsbati ayati sifat lid-dalalati ala anna al-qawla ala Allah bila ilmin min a'zamil muharramat, bal innahu ya'ti fi martabatin a'la min martabati syirik. Lihat bahayanya. Ya, konteks ayat ini ya khonifillah dalam permasalahan penetapan 6 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hal ini dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu termasuk di antara sebesar-besar perkara yang diharamkan. Dan di antara hal yang paling banyak manusia berucap tanpa ilmu berhubungan dengan permasalahan asma wa sifat. Mereka menetapkan sifat atau menolak sifat tanpa ilmu. Kata beliau, bal innahu ya'ti fi martabatin a'la min martabati syirk. Bahkan berkata atas nama Allah tanpa ilmu datang pada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan kesyirikan. Haitsu ruttibal muharramatu fi hadhil ayati minal adna ilal a'la, di mana diurutkan perkara-perkara yang diharamkan pada ayat ini dari yang rendah kepada yang tinggi. Perhatikan
Mulai dari apa? Al-fahisyah. Kemudian apa? Al-itsm, kemudian baghi, kemudian syirik, kemudian al-qaul 'ala Allah bila ilm. Wal qaul 'ala Allah bila ilmin yashmalu al-qaul 'alaihi fi ahkamihi wa syar'ihi wa dinihi. Dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu mencakup perkataan atas nama Allah dalam hukum-hukumnya maupun syariatnya dan agamanya. Kama yashmalul qawla alaihi fi asma'ihi wa sifatih, sebagaimana mencakup juga perkataan atas nama Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa a'dhamu minal qawli alaihi fi syar'ihi wa dinihi. Dan dosa berbicara atas nama Allah dalam permasalahan asma wa sifat itu lebih besar daripada perkataan tanpa ilmu dalam syariat Allah dan agama Allah. Kenapa? Karena berhubungan dengan Allah langsung. Fasiyaqul ayatil karimati huna litanbihi ala hadza. Maka konteks ayat yang mulia ini untuk apa? Memperingatkan tentang perkara ini. Wallahu a'lam. Dan ini ta'liq yang bagus dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan ta'liq untuk kitab At-Tanbihat Al-Latifah yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Baik. Sekarang kita kembali kepada perkataan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat-ayat yang mulia ini bahwasanya pada ayat-ayat tersebut penafian sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib sebagai isim anna. Walaupun disela-sela oleh jar majrur. Karena jar majrur ya dia tidak bisa jadi isim anna walaupun dekat dengan anna. Dia sebagai apa? Sebagai khabar anna mudahnya atau muta'alliq bi mahdhuf khabar. Tayyib. Anna fiha nafy syariki 'anillahi ta'ala. Padanya peniadaan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbata tafarrudihi bil kamal, dan penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Berarti tidak ada yang menyekutui Allah dalam kesempurnaannya. Wa nafyal waladi wal mithli anhu subhanahu, dan peniadaan anak dan peniadaan yang semisal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi kalau seandainya menikah anak berarti ada yang semisal, maka ini juga batil, tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan lam yalid wa lam yulad. Nah, wa anna jami'a makhluqatihi tunazzihuhu 'an dzalika wa tuqaddisuhu. Dan bahwasanya semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sekutu tersebut dan apa? Dan mensucikannya. Ya. Tunazzihuhu dan tuqaddisuhu sama. Ya. Semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mensucikan Allah dari apa? Dari adanya anak, dari adanya sekutu. Kama anna fiha iqamatal hujjah ala butlan syirk, sebagaimana pada ayat itu juga terdapat penegakan hujjah atas kebatilan syirik. Wa annahu mabniyun ala jahlin wa khayal, dan bahwasanya syirik itu dibangun di atas kejahilan dan apa? Khayalan saja. Pelaku kesyirikan beribadah di atas khayalan dia. Coba perhatikan mereka yang punya banyak dewa itu khayalan saja. Ya, berhayal. Ada dewa ini, ada dewa itu, ada macam-macam dewanya. Khayalan, agama khayalan. Dan syaitan dari kalangan jin
Akhirnya qanifillah mereka mempermainkan manusia dari sisi ini. Apa yang mereka hayalkan? Nah, mereka apa? Mereka mengusahakan untuk apa? Bisa seakan-akan betul-betul ada. Taib, ketika minta kepada berhala atau kepada pohon yang besar, mereka usahakan untuk dibantu misalnya. Sehingga semakin tersesat orang tersebut. Wa annahu subhanahu la mithla lahu wa la syabiha lah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada yang menyamainya. Wallahu a'lam. Dan pembahasan yang ke-17 ini sangat penting kefanifillah untuk apa? Untuk betul-betul seorang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahad, dan yang esa dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Dan ayat-ayat yang disebutkan ini ayat-ayat pokok dalam apa? Tauhid. Dalam tauhid apa? Maka diingat-ingat sisi pendalilan-pendalilan yang telah disebutkan. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin.